Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, konstruksi bangunan yang melanggar aturan diancam dengan sanksi administratif hingga sanksi pidana. Dan apalagi bila konstruksi yang bermasalah menyebabkan jatuhnya korban jiwa. Pemirsa, Indonesia sesungguhnya telah memiliki aturan-aturan main terkait dengan konstruksi bangunan. Terutama bangunan yang digunakan untuk publik dan juga tempat usaha. Siapapun yang akan membangun bangunan baru, mengubah, memperluas atau mengurangi bahkan merawat bangunan ini wajib untuk memenuhi dan mematuhi standar teknis bangunan gedung dan mendapatkan izin persetujuan bangunan gedung atau PBG. Bila bangunan digunakan untuk kegiatan usaha, perizinan yang harus dimiliki bertambah dengan sertifikat layak fungsi atau SLF. Dan pemirsa, pelanggaran atas izin PBG dan juga SLF ini bisa diancam dengan sanksi administratif hingga sanksi pidana. Sanksi administratif mulai dari peringatan tertulis, penghentian kegiatan konstruksi, hingga perintah pembongkaran bangunan tersebut. Sedangkan untuk sanksi pidana bisa dikenakan dengan bila bangunan ini menyebabkan kerugian harta benda, apalagi korban luka hingga korban meninggal dunia. Dan pemirsa, sebagai langkah cepat mitigasi, pemerintah ini akan mengaudit bangunan seluruh pesantren di Indonesia, terutama bangunan-bangunan pesantren lama dengan membentuk satuan tugas. Dan prioritas audit ini menyasar ke bangunan-bangunan yang berusia lebih dari 100 tahun dengan 42.000 pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Ini mungkinkah Satgas Audit bangunan ini sesuai dengan harapan, Pak Jimmy? Dengan tadi sempat ditaksir kira-kira waktu butuh 2-3 tahun semacam itu. Apa ini bisa sesuai dengan harapan yang diinisiasi oleh pemerintah? Saya tidak tahu target pemerintah berapa. Tetapi cepat atau lambatnya kan tergantung dari dokumen yang tersedia. Artinya bisa cepat itu dalam waktu sehari jika dokumen-dokumennya ada. Misalnya gambar terbangunnya ada. Rasanya kan untuk pesantren yang sudah berdiri sebelum kemerdekaan, pasti dokumen itu sulit diperoleh. Sehingga kan harus dilakukan semacam scanning gitu ya, digambar ulang seperti halnya pada waktu misalnya harus merenovasi bangunan cagar budaya yang tidak ada gambarnya kan harus digambar ulang. Nah, itu yang membuat lama di situ. Bisa berapa lama? Mungkin bisa 3 bulan satu gedung. 3 bulan satu gedung tadi ya? Kalau itu termasuk bangunan cagar budaya, kemudian terkait juga dengan bangunan itu kan tidak mudah untuk direnovasi karena terkait dengan undang-undang cagar budaya. Kalau kita merusak, ya karena bangunan lama ya. Kalau rusak kena pidana juga, merusak benda cagar budaya. Nah, karena itu memang masalah audit itu dibilang mudah bisa, dibilang susah bisa gitu. Jadi tergantung. Sebetulnya kan ketentuan kalau hanya untuk mengkaji terkait untuk kelaikan fungsi itu kan cukup dengan pemeriksaan cepat, dengan pemeriksaan visual saja. Nah, kalau misalnya diragukan baru lanjut ke pemeriksaan lanjutan. Tapi kalau di pemeriksaan visual sudah ketahuan bahwa misalnya kolomnya miring, baloknya retak kan sudah pasti nggak usah penelitian lanjutan, sudah ketahuan penyakitnya kan. Kalau ada yang diragukan baru. Nah, kemudian kalau setelah itu dihitung nilai kerusakannya, kalau ketentuan regulasi, kalau kerusakan untuk perbaikan dan perkuatan lebih dari 65%, regulasi harus dibongkar. Mending dirobohkan ya, Pak? Harus dibongkar karena biaya investasinya perbaikan dengan biaya investasi tidak beda banyak. Pernah satu saat kita lakukan pemeriksaan di suatu daerah untuk memperbaiki dan memperkuat, katakanlah kita sebut angka 5,2 miliar tuh. Bangun baru sekitar 6 miliar kan. Nah, kalau kita bangun kita perbaiki dan perkuat 5,2, usia bangunan kan nggak dipanjang. Betul. Tapi kalau kita bongkar usianya balik lagi kan, usia manfaat 50 tahun lagi. Tapi kalau kita perbaikan dan perkuatan hanya tambah sisa usia manfaat. Baik, ini dinamika dari audit salah satu gedung bangunan ini ya. Dari sisi pesantren, Pak Kiai, setujukah audit bangunan pesantren-pesantren yang ada di tanah air? Ya, maksud baik itu tentu kita sambut. Tapi juga maksud baik itu juga prosesnya harus juga baik lah. Jangan kemudian terjadi semacam penekanan-penekanan terhadap pesantren karena memang kemampuan teknis pesantren mungkin tidak di sana ya. Jadi ya secara gradual lah kita bisa memahami keinginan itu dan pesantren sendiri bisa lebih lebih introspeksi diri karena dalam Quran sendiri itu dikatakan ya,
Wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Ya. Kalau terjadi sesuatu bencana yang menimpa, itu sebetulnya ya hasil daripada perbuatan kita sendiri. Tapi Allah mengatakan wa ya'fu an katsir. Kalau itu berupa kelalaian, seberapapun besarnya akan diampuni oleh Allah. Gitu loh. Jadi ada dua pernyataan yang seolah-olah ada batasnya. Kamu seperti itu ya memang kamu yang sembrono. Nah, tapi Allah akan mengampuni kelalaian itu karena nggak ada. Kalau hukum nggak ada menstrianya itu, gitu. Tapi kita gembira dengan menyambut dengan pemerintah ini. Pak Wahidin, sekali lagi terkait dengan wacana audit ini dan melibatkan beberapa institusi, pastinya yang dikoordinasikan dalam Satgas Audit Bangunan ini seperti apa komentar Anda? Saya kan ini belum dengar apakah yang merupakan kebijakan pemerintah. Iya. Tapi paling tidak kan kita juga ingin tahu proposalnya ya. Berapa waktu yang dibutuhkan, targetnya, sumber daya manusianya, berapa anggarannya, dan sampai ini sekedar menengahi persoalan yang bukan sekedar bukan cuma ngomong untuk cari jalan keluar gitu. Ini kan perlu kan organisasi yang. Iya. Jadi saya melihat dulu. Artinya pembentukan Satgas dan wacana untuk mengaudit bangunan-bangunan pesantren ini bukan solusi yang cukup realistis? Karena membutuhkan dana ya. Tapi sekarang kan perlu ada langkah-langkah tidak hanya mengaudit, juga memitigasi bagi mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Iya. Dan ini sebenarnya positif menurut saya dengan ada audit ya. Dan ini termasuk juga pembelajaran buat para pembina pondok pesantren. Cuma apakah ini memang salah satu cara atau jalan keluar dalam mereka untuk jangan sampai terulang lagi peristiwa ini. Nah, saya belum tahu sebenarnya apa sebenarnya. Baik, kan baru dengar dari teman-teman di sini. Baik, Pak Yai, terkait dengan dari Undang-Undang Pesantren sendiri, di situ ada mengamanatkan profesionalitas dan juga akuntabilitas melalui prinsip pengawasan dan tanggung jawab. Sebenarnya komitmen pondok pesantren sejauh ini terkait dengan hal ini seperti apa, Pak? Sedikit cerita ya. Kebetulan kira-kira 5 tahun yang lalu saya ini menjadi narasumber utama Bantim Press. Bantim Press. Ya, Pak Malik Fajar kan kenal personal sudah cukup lama. Ketika mau di launching itu saya justru menjadi narasumber utama dan ada poin-poin usulan saya yang masuk dalam pidato presiden. Apa itu, Pak? Ya profesionalitas apa itu? Profesionalitas tadi itu ya. Cuman kelihatannya saya bilang apresiasi negara terhadap pesantren itu sangat terlambat. Bahkan sampai hari ini perda-perda di daerah tentang pesantren untuk menindaklanjuti itu banyak yang digagalkan oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu ini. Ini jadi memang kalau ini betul-betul menjadi tekad presiden, jangan hanya menjadi istilah sekarang gimmick politik. Apresiasi ini apakah melulu tentang keuangan atau bantuan keuangan atau seperti apa? Ya tidak haruslah. Saya kira pesantren sudah ratusan tahun terlatih untuk mandiri. Ya. Seperti misalnya bangunan yang runtuh itu. Ya. Kan sebetulnya pejabat-pejabat juga banyak yang datang di situ. Kenapa tidak care menanyakan bagaimana kan bisa. Jadi ketika datang di pesantren bukan sekedar sebuah momen elektoral aja. Elektoral di tahun-tahun politik aja. Nah, gitu. Tapi ketika lihat, kok baru bangun nih, IMB-nya gimana? Mari saya bantu. Itu kan mudah sebetulnya. Oh ini kurang ini enggak. Gitu. Itu bisa dilakukan setiap saat. Jadi, tapi prinsipnya dari organisasi pengawas pesantren seluruh Indonesia ini setuju dengan langkah Satgas yang akan mengaudit tiap-tiap pesantren ini? Setuju. Cuman tetap harus proporsional sehingga tidak menjadi beban lalu nanti ada punishment karena ini pesantren ditutup loh. Iya, karena mungkin setelah hasil audit keluar nanti
akan ada kemungkinan bangunan pesantren, salah satu pesantren harus direnovasi atau seperti apa? Budgetnya dari mana semacam itu Pak Yai? Biasanya ya semua datang dari from God lah ya. Satu contoh, pesantren saya itu serupiah pun saya nggak memungut uang dari santri. Kemudian juga apa ya, saya belum pernah menerima APBN maupun APBD. Nyatanya jalan kok. Jalan itu akhirnya melahirkan hafidho, melahirkan apa itu santri-santri yang punya prestasi. Karena yang kuliah itu rata-rata malah justru cum laude. S1 hafal Al-Quran, riyadhah puasa 40 hari, one day one Al-Quran. Dengan segala keterbatasan yang ada di pesantren ya. Baik. S1, S2 kumulot 30 juz hafal. Baik, Pak Kiai dan juga Pak Wahidin serta Pak Jimmy, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami di Top Report Future TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.